Kali ini masih bertemakan tentang bimbingan kepribadian, yang mana seperti kemarin dijelaskan mengenai bimbingan dan juga bimbingan kepribadian itu gimana sih, bimbingan itu apa gitu ya. Seperti nanti juga Mbak kemarin juga mengenai kepribadian kan belum sangat, jadi biar lebih nambah tahu semuanya. Yang pertama di sini mengenai bimbingan. Bimbingan itu apa sih gitu ya? Nanti bimbingan di sini ketika ada proses bantuan kepada individu ketika mempunyai suatu permasalahan, dan di sini adanya pembimbing bisa diarahkan kepada si individu. Jadi adanya pembimbing, individu itu bisa mencapai suatu kemandirian. Jadi adanya bimbingan, suatu proses bantuan kepada individu untuk mengatasi masalah yang sedang dirasakan, dan juga proses bantuan yang diberikan pembimbing kepada individu yang mana individu bisa mencapai suatu kemandirian dari dipahami. Kemudian di sini adanya kepribadian. Di sini kan dijelaskan adanya kepribadian itu sangat penting biar kalian bisa mengenal kepribadian kalian, bisa tahu tipe-tipe kepribadian kalian itu maksudnya tipe apa sih, kepribadian apa gitu ya. Di sini dijelaskan terlebih dahulu kita tahu kepribadian itu apa sih gitu ya. Kan setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian itu adalah suatu adanya dorongan atau keinginan melakukan tindakan sosial atas dasar perasaan, pengetahuan dan naluri ilmiahnya, yang mana ketika kepribadian itu tadi dijelaskan dorongan atau keinginan melakukan tindakan. Misal ada permasalahan dari teman, ketika melihat teman kesusahan, itu adanya dorongan keinginan melakukan, melihat teman itu kok sedang kesusahan, berarti adanya dorongan dari perasaan, aku ingin membantu teman itu gitu kan. Berarti kan tindakan itunya dari dorongan perasaan itu dimaksudkan kepada kepribadiannya. Berarti kepribadian si anak itu kepribadian yang baik gitu ya, dan yang upaya tindakan penyelesaiannya, jadi kan membantu teman yang sedang kesusahan gitu ya. Adanya tindakan, ya adanya tindakan itu melakukan ingin melakukan bantu kepada teman, adanya gimana ya bantunya ya, itu teman itu dibutuhkan apa yang sedang diperlukan teman itu. Kesusahan kita, teman itu sedang kesusahan, kita memberikan bantuan uang atau barang gitu kan. Berarti adanya upaya tindakan penyelesaian itu bukan membantu teman itu dengan kasih uang atau kasih barang, itu upaya penyelesaiannya dinamakan sebagai perilaku si anak tersebut gitu ya. Jadi adanya si kepribadian itu dinamakan tindakan atau dorongan keinginan melakukan tindakannya. Upaya tindakan penyelesaiannya dinamakan sebagai perilakunya. Jadi adanya tindakan membantu teman itu, tindakannya gimana penyelesaiannya, kan adanya penyelesaian membantu lewat misalkan barang atau uang gitu ya. Bisa dipahami? Bisa? Jelas? Oke, jadi di sini adanya kepribadian, kalian juga bisa lebih mengenal diri kalian, mengatasi diri kalian, jadi lebih bisa memperbaiki ketika tahu kelemahan kelebihan kepribadian diri kalian. Ketika tahu kelebihan kalian, kelebihan saya di sini, bisa lebih ditingkatkan, jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika kelemahannya, jadi kelemahan saya itu sebenarnya seperti ini, bisa diperbaiki gitu kan. Namanya kan kepribadian bisa diperbaiki lah biar menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Dan di sini ketika kalian tahu kepribadian kalian masing-masing, jadi kalian nanti bisa menyesuaikan ke orang lain. Jadi alangkah baiknya ketika kalian mau menilai orang lain, lebih baiknya kita bisa menilai kepribadian kita seperti apa sih, lebih bisa mengenal diri kita dulu gitu sebelum mengetahui kepribadian orang lain, lebih tahu dulu kepribadian diri sendiri. Di sini akan mengenal tipe kepribadian gitu ya, biar kalian lebih tahu tipe kepribadian kalian kemana sih gitu ya, biar lebih jelas. Nah, di sini akan dijelaskan tipe kepribadian yang mana kalau di Immanuel Kant ada 4 yang seperti kemarin dijelaskan ya. Adanya melankolis, lalu sanguinis, matis, juga koleris. Nah, di sini tipe kepribadian kan ada 4 yang menurut Immanuel Kant. Adanya melankolis, sanguinis, flegmatis, dan koleris.
kita termasuknya kemana sih, kan kepribadian orang, setiap orang beda-beda ya, jadi kan nggak sama. Ada yang saya termasuknya kayaknya ke pragmatis, ada yang sanguinis gitu ya. Di sini ketika kalian lebih mengenal jelas, melankolis itu lebih kepada ke suka pemikir. Suka pemikir. Orangnya itu suka pemikir, lebih secara rinci, mendalam, apa-apa dipikirin gitu ya. Di sini suka rinci, mendalam. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau melankolis itu lebih ke suka pemikir, apa-apa lebih rinci dipikirin. Kalau pemikirannya lebih mendalam dipikirin. Terus kayaknya murung, jadi apa? Dia pemikir. Jadi ketika si melankolis itu tipenya kayak lebih apa-apa dipikirin, lebih raut wajahnya kayak yang murung, kayak mungkin beban pikiran banyak gitu ya. Sukanya apa-apa dipikir lebih rinci. Kalau yang sanguinis itu lebih kayak riang. Riang, apa, hari-harinya itu berwarna. Dan suka bicara, terbuka, jadi lebih ya kurang lebihnya seperti itu. Riang, hari-harinya itu berwarna, lebih suka bicara, terbuka, kadang juga moodnya berubah-ubah, juga suka menolong gitu ya. Kadang juga bisa nggak sesuai janji kalau udah direncanakan tapi nggak ditepatin gitu ya kalau sanguinis. Jadi dia itu lebih kayak populer, suka riang sih, riang, suka berwarna, suka happy kayak gitu. Kemudian yang pragmatis itu lebih ke damai, cinta damai. Dia kalem, kadang juga dingin itu maksudnya kayak lebih mungkin cuek kali ya. Cinta damai, kalem, dingin, dan juga orangnya itu ketika ada permasalahan untuk menghindari lah biar nggak ada permasalahan. Jadi ketika adanya langsung ada permasalahan, dia sebisa mungkin mengatasi solusinya biar nggak ada pertengkaran. Dia nggak suka adanya pertengkaran, sukanya yang damai-damai aja. Jadi ketika adanya permasalahan pun penyelesaiannya juga menyenangkan gitu, nggak yang ribet-ribet kayak gitu. Terus yang kalau koleris itu yang keras, terus tegas, tidak mau kalah. Sukanya tantangan. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau koleris itu keras, tegas, jadi apa-apa tuh lebih suka sendiri dan juga tidak mau ngalah, suka tantangan. Jadi ketika adanya tipe kepribadian koleris, orangnya biasanya nggak ada aku tuh nggak bisa. Jadi kalau lah kamu kayaknya nggak bisa, mending ada aku gitu. Jadi lebih kayaknya apa-apa penyelesaian itu sama aku aja lah, kalau kamu kayaknya nggak akan selesai gitu ya. Orangnya kayak gitu. Koleris lebih kayak mungkin dibilang kayak suka ngatur-ngatur, kayak dibilangnya jahat tapi sebenarnya nggak jahat, tapi dia lebih ke tegas, apa-apa cepat penyelesaiannya. Jadi kayak gitu. Koleris itu emang keras, tegas, apa-apa aku aja, kamu sama aku ya bakal selesai kayak gitu. Kemudian yang menurut Carl Gustav ya ada 3. Ini kan Immanuel. Carl Gustav tipe kepribadian ini ada 3: introvert, extrovert, dan ambivert. Extrovert dan ambivert. Di sini dijelaskan kepribadian yang menurut Carl Gustav ada introvert, extrovert, dan ambivert. Yang mana introvert itu lebih orangnya ke kayak pemalu, diem, orangnya lebih suka ke individualisme gitu, lebih sendiri. Kemudian yang extrovert itu lebih terbuka, orangnya lebih suka berbicara. Berarti kalau ada orang ya
suka kelompok, suka keramaian gitu. Kalau ambivert itu tengah-tengahnya si introvert sama extrovert. Jadi ambivert itu tahu kadang ke introvert, bisa tahu juga ketika sama yang extrovert. Jadi kalau extrovert terbuka, introvert tertutup, ya dia pemalu gitu ya. Kalau ambivert itu juga bisa menyesuaikan ketika sedang sama introvert. Oh berarti kita menyesuaikan si anak itu, oh berarti kan diam, sukanya pemalu gitu kan, nggak terbuka. Kalau ambivert lebih ke sama orang yang extrovert, dia lebih bisa kayak terbuka, suka keramaian gitu ya. Tapi ambivert pun juga bisa ketika dia pengen sendiri juga, walaupun tadi bisa menyesuaikan. Ambivert mungkin bisa juga kayak udah mungkin kayak capek dengan keramaian, dia juga bisa di titik lemah, kayak misalkan cepat-cepat sunyi, cepat dalam kesenian ya gitu. Jadi ambivert pun bisa ketika lagi keramaian bisa, tapi juga bisa lelah, pengen lebih ke kesenian karena mungkin udah capek dalam keramaian gitu ya. Jadi kalau kalian lebih ke dari salah tiga ini, kalian bisa tahu ketika nanti menyesuaikan dengan teman-temannya, ketika dengan siapapun bertemu dengan orang lain gitu ya. Ketika kalian extrovert, berarti ketika lebih bertemu dengan si anak introvert, kalian bisa menyesuaikan. Jadi namanya kepribadian ini dari melankolis, sanguinis, pragmatis, koleris, introvert, extrovert, dan ambivert. Kalian lebih yang mana, udah mengenali macam-macamnya gimana, ciri-ciri gimana. Jadi ketika bertemu dengan orang lain bisa lebih menyesuaikan. Jadi alangkah baiknya kita tahu dulu kepribadian diri sendiri, kemudian nanti bisa untuk mengenali kepribadian orang lain. Jadi nggak adanya kayak ketersinggungan, bisa saling menghargai, ngobrolnya enak gitu kan, bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi tadi introvert itu lebih ke pendiam. Extrovert itu terbuka, iya, suka keramaian gitu ya. Kalau yang ambivert tengah-tengahnya, bisa kadang menyesuaikan di introvert juga extrovert gitu ya. Oke.